berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi dengan iman kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa senantiasa mengundang kami untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ingin untuk menolongnya. Bapa, saat ini kami menghampiri Engkau dengan semua beban berat, dengan situasi yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan, dalam anugerah-Mu kami mendapatkan kelegaan, kami boleh memiliki ketenangan dalam hati dan pikiran kami menjadi kuat, bahkan kami sangat percaya masalah apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan sanggup untuk menolong kami semua. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena di dalam Yesus Kristus kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dalam keadaan sebagai orang yang dibenarkan, maka kita akan memiliki kekayaan rohani. Kita adalah orang-orang yang diberkati luar biasa secara rohani dan akan berdampak. Kekayaan rohani, berkat rohani itu akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi keadaan hidup kita. Kita akan lihat kebenaran ini dari Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5, kita akan bisa melihat perikop dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tetapi kita akan perhatikan beberapa poin penting. Apa saja berkat rohani yang kita boleh nikmati sebagai orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh Yesus Kristus. Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera Allah. Kita baca ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Penebusan Yesus Kristus sudah mengubah status kita dari terdakwa, dari orang berdosa yang harus dimurkai, sebagai pribadi yang punya posisi sebagai terdakwa harus divonis dan menerima hukuman, tetapi menjadi orang yang benar. Oleh penebusan Kristus, kita yang dulunya jauh dari Allah, kita menjadi dekat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang dahulu kita adalah musuh Allah, tetapi dalam Yesus Kristus kita menjadi sahabat Allah. Ini sebuah berkat yang luar biasa. Ada damai sejahtera. Kita boleh menghampiri tata kasih karunia Allah tanpa ada rasa takut akan dimurkai, akan ditolak, karena ada damai sejahtera. Kita bisa menikmati hubungan yang sangat spesial dengan Allah, Bapa kita di surga. Kita punya hubungan yang baru, ada kedamaian. Kehidupan Kristen sejati adalah kehidupan di mana hubungan yang penuh damai sejahtera dengan Allah itu sungguh-sungguh bisa kita nikmati. Kemudian berkat yang kedua, kita bisa baca ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
kita beroleh jalan untuk masuk kepada kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna. Sebagai orang yang berdosa, tidak hanya status kita berdosa, tetapi membuat kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang benar. Yang ada adalah kecenderungan untuk melakukan dosa, dan dosa. Hari demi hari kita coba atasi itu, kita bergumul dengan dosa kita luar biasa dan kita tidak sanggup untuk hidup dalam kebenaran dan keluar dari lingkaran dosa itu. Tetapi puji Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus ada penebusan yang menjadikan kita orang-orang yang beroleh damai sejahtera Allah dan mengalami kasih karunia Allah. Di dalam Yesus Kristus kita tidak hanya diampuni, kita diterima apa adanya. Kita tidak lagi dibayang-bayangi murka Allah. Kita tidak lagi dibayang-bayangi dengan ketakutan untuk dihukum oleh Allah. Bukan karena kita sudah sempurna, tidak. Karena Yesus Kristus membenarkan kita, menjadikan kita orang benar lewat penebusannya di atas kayu salib. Dan yang ketiga, ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berkat yang ketiga ini kita bisa bermegah dalam penderitaan kita, dalam kesengsaraan kita. Bukan berarti kita senang ketika kita menderita. Bukan kita senang kalau kita hidup sengsara. Tidak. Tetapi keadaan apapun, baik ketika semuanya baik-baik saja maupun ketika kita menderita. Ketika kita sehat maupun kita sakit. Ketika kita kecukupan dalam segala sesuatu. Atau ketika kita semua bisa tercukupi apa yang kita butuhkan. Keadaan apapun itu tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, itu tidak mempengaruhi kebaikan Allah dalam hidup kita, tidak mempengaruhi status kita. Sepenuhnya ada kasih karunia Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Semuanya akan baik-baik saja, walaupun saat ini situasinya sedang tidak baik. Dan berkat dari pembenaran itu yang keempat adalah kita memiliki pengharapan yang pasti. Bukan karena kita sempurna, bukan karena apa yang kita lakukan atau usaha kita, tetapi karena kesempurnaan kurban Kristus. Kita baca ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara-saudara, pengharapan kita dasarnya adalah kasih Allah yang sudah dicurahkan di hati kita dan dasarnya adalah pengorbanan Kristus. Tadi ditegaskan untuk orang yang benar saja, untuk orang yang baik saja, sulit mencari orang yang rela berkorban sampai mati. Tetapi Yesus Kristus berkorban, mati di atas kayu salib, bukan karena kita sedang rajin berdoa, sedang beribadah, sedang melayani, sedang lakukan sesuatu yang baik. Ketika kita berdosa, ternyata Tuhan tetap mengasihi kita dan Dia menebus kita supaya kita tidak terus diperbudak oleh dosa. Ini sebuah pengharapan akan kasih Allah yang begitu sempurna dalam hidup kita. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih
berdosa. Luar biasa sekali. Kita masih berdosa, ternyata kasih Allah kepada kita tidak berubah. Kita terus lakukan dosa, kasih Allah terhadap kita terus diberikan kepada kita. Dalam kasih-Nya itulah Allah kemudian melakukan tindakan yang akan menjadi solusi bagi seluruh hidup manusia dan tuntas, yaitu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu tidak pada saat manusia baik-baik saja, manusia beribadah dan mentaati Dia. Tidak. Ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yesus mati menebus dosamu. Bukankah ini sebuah pengharapan yang pasti? Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan posisi yang istimewa sebagai orang benar yang diberkati Tuhan. Bukan karena kita tidak bisa berdosa lagi, bukan karena kita tidak ada cacat celanya, bukan karena kita ini tipe orang yang tidak ada kesalahan sama sekali, bukan, tetapi penebusan Kristus sempurna bagi kita. Di atas kayu salib ketika Dia berkata, sudah selesai, artinya apa? Sudah lunas, dibayar semua dosa-dosa kita. Kasih Allah yang sempurna inilah yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Inilah berkat rohani yang luar biasa dalam hidup kita. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara, kepastian kita sebagai orang yang diselamatkan dari murka Allah, dari hukuman kekal neraka, tidak bergantung pada kesempurnaan kita, yang memang tidak mungkin kita bisa upayakan, tetapi sepenuhnya bergantung pada kesempurnaan kasih Allah yang dibayar lunas di atas kayu salib lewat kematian Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah oleh penebusan Kristus, mari kita nikmati hubungan yang baru dengan Allah. Mari kita senantiasa bersyukur dan bersukacita atas hidup kita yang sungguh-sungguh menikmati semua kelimpahan anugerah Bapa di surga yang luar biasa itu. Kepastian hidup kita sepenuhnya dijamin oleh Yesus Kristus. Apa yang membuat saudara sebagai orang Kristen saat ini mengalami keraguan? Apakah karena ada banyak kritik, ada banyak orang yang pencela, itu mengganggu imanmu? Apakah situasi sulit dalam kesengsaraanmu, penderitaanmu menjalani hidup ini membuat saudara mulai ragu dengan Allah? Ingat, dalam kasih karunia-Nya, Dia sudah membayar lunas hidup kita. Ketika kita masih berdosa, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dan memposisikan kita sebagai orang-orang yang benar. Sebagai orang yang benar, selalu ada harapan. Jangan pernah menyerah dengan penderitaanmu, jangan biarkan imanmu menjadi goncang, dan jangan biarkan ada orang-orang lain menekan dan membuat kamu ragu lagi dengan imanmu. Tetap teguh dalam Tuhan, tetap yakin apapun situasinya, ini yang terindah dalam kehidupan kita. Jangan ubah kehidupan yang sangat beruntung, sangat berarti ini dengan sesuatu yang lain gara-gara orang tidak suka dengan kita. Tetap setia kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami orang yang bersalah, kami orang yang berdosa, tetapi
sudah Tuhan ampuni sehingga kami diposisikan sebagai orang yang benar. Kami bersyukur sebagai orang yang benar, Tuhan sudah memberi kami kekayaan rohani, memberi kami berkat-berkat rohani yang luar biasa kepada kami semua. Sehingga kami tidak perlu lagi dibayang-bayangi ketakutan untuk dihukum, dimurkai. Kami tidak perlu lagi merasa atau memaksakan diri pura-pura sebagai orang yang sempurna. Tetapi kami bisa melihat diri kami sebagai pribadi yang dikasihi, sebagai pribadi yang berharga, yang istimewa. Kami punya komitmen untuk hidup benar di hadapan-Mu, tetapi kami tidak akan membohongi diri sendiri atau membohongi orang lain, terlebih membohongi Tuhan. Sepertinya kami sudah jadi manusia yang sempurna. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu terus kami butuhkan agar kami terus berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi semakin kudus, berubah semakin berkenan kepadamu. Bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami keraguan iman karena ada orang-orang tertentu yang menekan mereka, karena mereka sedang mengalami kesulitan, karena mereka sedang alami penderitaan, mereka mulai meragukan kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali meneguhkan iman mereka. Jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jaminan masa depan ada di dalam Yesus Kristus. Dan jaminan anugerah Tuhan yang sempurna ada dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dan apa yang dikatakan orang terhadap iman kami akan tetap teguh, kami akan tetap setia, mengiring Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang dalam pergumulan, saudara sedang dalam kesulitan, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua kiranya mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.